wabarakatuh. Selamat datang kembali adik-adik mahasiswa baru Prodi Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan. Ya, selamat datang kembali di acara Prodi Gizi Menyapa sebagai bagian dari program pengenalan kampus Fakultas Kesehatan Masyarakat UAD. Ya, ini di sesi 3 ini mungkin adalah sesi yang paling ditunggu-tunggu ya oleh adik-adik karena biasanya kalau mahasiswa baru itu penasaran nanti kalau saya sudah lulus jadi sarjana gizi itu apa sih yang bisa kita lakukan, apa sih yang peran sarjana gizi itu pada gizi di masyarakat gitu. Nah, hari ini bersama saya sudah ada Ketua ISAGI yaitu Ikatan Sarjana Gizi Bapak Gizi. Beliau lahir di Pangkep di Sulawesi Selatan, lalu beliau melanjutkan sekolah sarjana gizinya di Universitas Hasanuddin. Setelah itu beliau melanjutkan studi S2-nya sebagai Magister Kesehatan Masyarakat di Universitas Hasanuddin juga. Lalu beliau sekarang ini mengampu sebagai dosen di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta gitu ya. Apa sudah tersambung dengan Pak Anca? Ya Bu, terima kasih banyak. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Senang sekali bisa berada di antara teman-teman semua mahasiswa baru. Selamat buat FKM Universitas Ahmad Dahlan atas prodi gizinya, luar biasa. Mohon maaf Bapak, mungkin suaranya bisa agak dikeraskan karena kurang terdengar. Oh iya, maaf, apa sudah kedengaran dengan jelas? Oh iya, baik, sudah terdengar. Ya. Baik. Mungkin halo untuk semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Bu. Baik. Mungkin untuk mempersingkat waktu, mungkin kita langsung saja ke presentasi dari Pak Anca untuk menyampaikan tentang ISAGI gitu ya Pak. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya izin share screen sendiri aja ya. Atau ya, baik. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Seperti yang telah disampaikan tadi, bahwa nama saya Muhammad Nur Hasansyah. Saya kebetulan diamanahkan sebagai Ketua Ikatan Sarjana Gizi Indonesia dan juga sehari-harinya berprofesi sebagai tenaga pendidik di UPN Veteran Jakarta. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan bagaimana sih sebenarnya peran tenaga gizi, termasuk kompetensi teman-teman, termasuk apa yang bisa kita lakukan, terutama di era digital ini. Pertama-tama, saya ucapkan selamat bergabung menjadi keluarga besar gizi kepada teman-teman semua yang kedepannya akan menjadi seorang sarjana gizi. Tentu saja semoga dapat menjadi sarjana gizi yang kompeten dengan menempuh pendidikan di Universitas Ahmad Dahlan. Dan saya yakin dan percaya bahwa teman-teman yang bergabung di program studi gizi ini adalah orang-orang pilihan, orang-orang yang orang-orang yang beruntung ya. Kalau saya sebut selalu orang-orang yang beruntung. Jadi siapapun yang belajar gizi itu beruntung karena ilmu gizi adalah ilmu yang tidak ada habisnya, ilmu yang selalu kita butuhkan. Selama orang butuh makan, situlah ilmu gizi selalu ada. Jadi ilmu gizi itu ilmu now and future science gitu. Jadi teman-teman jangan merasa merasa rendah hati boleh, tapi jangan merasa merendahkan diri karena menjadi
bagian dari program studi gizi, tapi kita harus selalu merasa bersyukur, beruntung, dan juga kita bangga jadi siswa di prodi gizi. Oke, next, mungkin bisa next. Ya, halo, nama saya Anca. Nama panggilan saya Anca ya, teman-teman bisa panggil saya Anca. Ini puisi buat teman-teman semua, saya khusus buatkan, judulnya Titik Tak Berujung. Jadi, titik tak berujung, asaku terus tersambung. Jiwa tak merenung, menanti cita membubung. Titik tak berujung, bangkit walau tersandung. Raga tak maaf ya, saya nggak pakai kacamata jadi bisa lihat ya. Raga tak bertenung, berdoa dalam relung. Jadi ini puisi buat teman-teman semua, semoga selalu semangat mengikuti perkuliahan di Universitas Ahmad Dahlan ini. Oke, next. Dilihat kan nggak kelihatan. Ini udah. Ya. Jadi kalau kita lihat situasi saat ini, bahwa kita sedang berada di kondisi yang tidak biasa, kondisi pandemi. Oleh karena itu kita harus pintar bersikap ya, harus pintar berperilaku, harus mengembangkan semua kreativitas kita. Bisa di next. Jadi ada banyak fenomena-fenomena yang bisa kita lihat saat ini ya. Jadi ada fenomena-fenomena. Kalau saya pribadi sih bahwa saat ini kita banyak melihat inovasi-inovasi dari anak-anak millennials. Jadi rekan-rekan millennials, kita ini semua millennials, termasuk mungkin teman-teman mahasiswa juga millennials. Dan semakin ke sini bisa dilihat bahwa pengembangan media sosial, internet itu semakin meningkat ya, khususnya di masa pandemi ini. Dan kita juga belajar dari rumah, bekerja dari rumah. Dan juga karena pandemi ini terjadi peningkatan perilaku hidup sehat. Jadi karena fenomena-fenomena ini, maka ilmu gizi itu sangat diperlukan saat ini agar semua kegiatan-kegiatan aktivitas kita ini bisa berjalan dengan baik. Dan tentu saja sekali lagi, karena sekarang masa kalau kita lihat era industri 4.0, semua serba digital, saat lagi kita akan masuki era society 5.0. Oleh karena itu, teman-teman gizi juga harus bersiap memasuki era itu. Bisa di next. Sebenarnya apa sih itu gizi? Siapa sih sebenarnya yang kita jadi apa sih ke depannya setelah menempuh pendidikan ini? Ya, teman-teman, kalau kita ambil definisinya sebagai tenaga gizi atau tenaga kesehatan, itu kedepannya jika setelah mengikuti perkuliahan ini, teman-teman akan menjadi seorang tenaga gizi jika bekerja di pelayanan kesehatan, baik itu di rumah sakit, klinik, puskesmas, apapun itu, bisa juga di NGO, di catering, dan industri. Nah, teman-teman akan menyandang gelar sebagai sarjana gizi. Kemudian kalau diistilahkan dalam Undang-Undang Tenaga Kesehatan bahwa sarjana gizi itu merupakan salah satu dari kriteria nutrisionis. Jadi teman-teman akan menjadi seorang nutrisionis ke depannya. Dan selain itu ada pendidikan lebih lanjut lagi, yaitu pendidikan profesi atau dietitian. Jadi yang bisa melanjutkan dietitian itu adalah hanya sarjana gizi. Jadi sarjana gizi yang telah mengikuti pendidikan profesi dan lulus ujian itu akan menjadi seorang dietitian. Nah, kedua tenaga inilah yang nantinya yang dikategorikan sebagai tenaga gizi di Indonesia. Jadi nanti teman-teman setelah lulus, setelah jadi sarjana gizi, secara otomatis juga disebut sebagai nutrisionis. Kalau teman-teman saat ini selalu mendengar istilah nutrisionis, siapa sih itu nutrisionis? Ya, nutrisionis adalah
kita nanti seorang sarjana gizi. Oke, next. Apa sih kompetensi seorang nutrisionis? Kita akan lebih banyak membahas nutrisionis ya, karena di sini nutrisionis adalah sarjana gizi. Apa sih kompetensi seorang nutrisionis? Sebenarnya ada 7 area kompetensi seorang nutrisionis. Ya, kalau teman-teman bisa lihat pada layar, yang pertama adalah profesional yang luhur. Jadi semua profesi harusnya memiliki jiwa yang luhur. Artinya kita memiliki kepedulian, memiliki rasa belas kasih, kejujuran, semua sikap yang baik lah di sini. Kemudian mawas diri dan pengembangan diri. Jadi kita saling menghargai antar sama profesi, kita harus tahu batasan kita di mana, dan juga kita harus selalu mengembangkan diri. Kemudian kompetensi lainnya itu adalah komunikasi efektif. Ini sudah masuk skill kita sebagai tenaga gizi, karena ini teman-teman mesti bersyukur banget karena gizi masuk di FKM, di beberapa prodi lainnya, prodi gizi lainnya itu masuk di kedokteran, masuk di pertanian, ada juga masuk di teknologi pangan, dan teman-teman merasa beruntung karena gizi masuk di FKM, di mana di FKM itu kan lebih ke public health, kesehatan masyarakat. Nah, ilmu komunikasi pasti tentu saja selalu dibutuhkan oleh seorang orang yang bekerja di masyarakat. Kemudian pengelola informasi, kemudian ada landasan ilmiah, jadi kompetensi kita itu bisa masuk ke ilmu gizi, ilmu pangan, biomedik, ilmu humaniora seperti dengan sosiologi, antropologi, dan juga tentu saja ilmu kesehatan masyarakat. Dan selain itu ada kompetensi mengenai keterampilan, yaitu bagaimana menyelenggarakan makanan dan juga gizi klinik. Dan tentu saja kompetensi lainnya adalah pengelola masalah gizi dan pemberdayaan masyarakat. Jadi ini area kompetensi yang teman-teman akan kuasai setelah menempuh pendidikan kurang lebih 4 tahun dan menjadi seorang nutrisionis. Next. Nah, apa saja sih peran kita sebagai seorang nutrisionis? Ini ada 8 peran ya, kalau saya coba susun. Jadi berkaitan dengan kompetensi, peran kita dibagi menjadi 8. Yang pertama adalah melakukan asuhan gizi. Jadi, peran teman-teman sebagai nutrisionis ke depannya itu adalah mengelola asuhan gizi masyarakat berbasis ilmiah dan holistik. Jadi kita tidak bekerja sendiri juga di sini dalam melakukan asuhan gizi. Ini tentu saja berkolaborasi dengan profesi lain. Kemudian edukasi gizi, merencanakan, menyelenggarakan, mengembangkan, dan mengevaluasi penyuluhan, memberikan penyuluhan, memberikan pelatihan, dan lain-lain, baik itu kepada individu, kepada kelompok, maupun juga kepada masyarakat. Jadi peran sebagai edukator untuk meningkatkan pengetahuan dan juga mengubah perilaku masyarakat dalam bidang gizi itu adalah peran dari nutrisionis. Kemudian melakukan intervensi gizi. Apa itu intervensi gizi? Intervensi gizi adalah merencanakan, kemudian menyelenggarakan dan mengembangkan serta melakukan evaluasi program-program gizi dan juga program perencanaan menu baik itu pada individu, kelompok, dan masyarakat. Dan melakukan pelayanan, ini peran keempat, melakukan pelayanan yaitu mengelola sistem penyelenggaraan makanan atau food service seperti salah satu dari kompetensi kita tadinya. Next. Kemudian ada juga peran sebagai seorang peneliti. Jadi teman-teman ini setelah menjadi seorang sarjana nanti itu bisa berperan sebagai peneliti. Kemudian sebagai advokator, mengembangkan jejaring, membangun jejaring, dan juga bagaimana memberikan masukan-masukan kepada pemerintah ataupun pihak pembuat kebijakan, polisi, dan tentu saja sebagai peran berikutnya sebagai surveillance dan juga sebagai wirausaha. Nah, dari semua peran ini semua jika kita tidak mengikuti perkembangan era sekarang yaitu industri 4.0 atau era digital,
kita akan ketinggalan karena di beberapa daerah, di beberapa negara lain itu sudah mulai masuk era digital nutritionisnya ini. Contoh saja tadi sebagai pemberi asuhan gizi. Jika kita masih menggunakan pola-pola lama, masih manual, sementara negara-negara lain itu sudah mulai asuhan gizinya serba digital, kita akan ketinggalan. Oleh karena itu, nanti saya sampaikan seberapa pentingkah bagaimana caranya kita bisa menjembatani gizi dan digital ini. Oke, next. Oke. Sedikit saya sampaikan mengenai karena kita berada dalam masa new normal, jadi saya coba sedikit sampaikan apa sih yang saat ini nutrisionis lakukan pada masa pandemi dan normal. Sebagai contoh, ini buat teman-teman saja. Jadi, apapun situasinya, gizi itu akan selalu ada. Jadi, baik itu situasi normal maupun situasi darurat, situasi yang tidak biasa, saat ini itu pasti kita selalu memiliki peran. Kenapa? Karena orang selalu butuh makan gitu. Ya, jadi dimanapun kita berada, pasti kita akan selalu dibutuhkan. Jadi teman-teman jangan khawatir nanti setelah menempuh pendidikan, saya mau jadi apa, peluang akan selalu ada. Tinggal bagaimana kita mau menggerakkan diri, bagaimana kita mau berusaha agar kita ya bisa memberikan yang terbaik apa yang kita miliki. Nah, apa saja perannya? Next. Tentu saja tadi ada peran memberikan asuhan. Jadi sebagai seorang ahli gizi saat ini perannya sangat penting. Kenapa? Karena mereka bekerja keras untuk bagaimana memberikan asuhan gizi yang baik kepada pasien-pasien, khususnya pasien yang positif COVID-19. Jadi teman-teman yang bekerja di rumah sakit ini tetap memberikan asuhan gizi atau biasa kita sebut nutrition care. Tentu saja ini dengan memperhatikan dan selalu mengupdate pedoman yang berlaku. Jadi tadi mawas diri dan pengembangan diri, kompetensi kita. Jadi walaupun kita memberikan asuhan gizi, kita selalu update juga. Ini salah satu tugas utama dari teman-teman yang bekerja di rumah sakit nantinya. Next. Nah, saat ini juga teman-teman sebagai nutrisionis itu melakukan advokasi gizi, artinya melakukan kajian-kajian penanganan dan pencegahan COVID-19 dengan upaya gizi. Nah, kemudian bagaimana mengoptimalisasi status gizi masyarakat agar tetap masyarakat bisa meningkatkan daya tahan tubuhnya sehingga tidak mudah tertular oleh virus, baik itu virus apapun, salah satunya termasuk virus corona ini. Dan tentu saja kita mengadvokasi juga bagaimana pembantuan pemberian sembako, pemberian makanan kepada masyarakat itu lebih terarah kepada kelompok rentan maupun kelompok-kelompok yang membutuhkan gitu. Jadi peran kita sebagai nutrisionis atau sarjana gizi atau orang yang belajar gizi itu sangat vital lah di masyarakat. Nah, selanjutnya selain advokasi, selain tadi asuhan gizi, ini yang paling banyak terjadi saat ini yaitu melakukan edukasi gizi. Edukasi gizi, kalau kita lihat di mana-mana tersebar webinar mengenai gizi, baik itu destinasi hasil kajian maupun juga terkait pemaparan materi-materi dari ahli. Jadi dalam bentuk e-counseling juga ada saat ini. Jadi banyak juga yang mengembangkan e-counseling. Nah, ini kaitannya dengan digital. Jadi karena kita pandemi, kita nggak bisa bertemu langsung, secara tidak langsung, secara otomatis kita memanfaatkan teknologi digital. Jadi memanfaatkan internet untuk bisa tetap melakukan edukasi. Jadi saat ini banyak berkembang platform-platform dalam gizi yang khusus untuk melakukan edukasi gizi, e-counseling maupun melakukan kelas-kelas pelatihan. Nah, ISAGI sendiri juga itu memiliki kelas-kelas pelatihan untuk sarjana gizi ya. Tapi mahasiswa juga boleh ikut mahasiswa gizi. Jadi teman-teman bisa cek di website ISAGI ataupun di media sosial kita, Ikatan Sarjana Gizi, itu banyak informasi tentang pelatihan-pelatihan
Jadi peran kita juga selama pandemi ini melakukan edukasi, tentu saja memanfaatkan teknologi. Kemudian next, nah, salah satu peran yang tidak kalah penting dari nutrisionis selama pandemi itu telah melakukan pengkajian-kajian. Jadi melakukan penelitian, mengkaji hubungan COVID-19 dengan gizi. Apakah ada produk-produk tertentu yang bisa dikonsumsi untuk bagaimana kita bisa mencegah atau terhindar dari COVID, kemudian bagaimana perubahan perilaku, karena salah satu pesan dari gizi seimbang, kalau teman-teman nanti belajar gizi itu ada gizi seimbang, salah satu pesannya adalah bagaimana menjaga perilaku hidup bersih dan sehat. Jadi walaupun kita makan makanan yang bergizi, tapi perilaku kita masih tidak mengikuti perilaku hidup bersih, itu kemungkinan kita juga tidak bisa mencapai status gizi yang optimal atau kita bisa rentan terhadap penyakit. Kemudian berikutnya ini yang saat ini banyak dilakukan oleh teman-teman, yaitu bagaimana tetap menjalankan program gizi, khususnya untuk mengatasi stunting, ini masalah gizi, kemudian gizi kurang dan anemia pada remaja. Ini peran-peran kita lakukan. Jadi jangan khawatir teman-teman nanti memiliki peran yang sangat banyak gitu. Jadi kita membutuhkan sangat banyak sarjana gizi untuk dapat menjalankan seluruh program-program gizi di Indonesia khususnya lebih baik lagi. Next. Ini satu persatu saya coba sampaikan, ini ringkas saja ya. Jadi ada konvergensi pencegahan stunting, ada namanya intervensi gizi spesifik, ada namanya intervensi gizi sensitif. Jadi selalu ada prioritas ya. Yang prioritas yaitu ibu hamil, ibu menyusui, dan bayi, anak-anak. Tapi ada juga yang penting untuk selalu diperhatikan, yaitu remaja, wanita usia subur atau WUS, dan juga balita. Apa saja jenis-jenis intervensi yang bisa dilakukan? Ya tadi kalau spesifik itu pemberian makanan bergizi yang bersifatnya langsung, sedangkan sensitif itu kaitannya dengan penunjang, yaitu misalnya sanitasi, air bersih, akses pelayanan, kemudian akses ke makanan, dan seterusnya. Nah, ini menarik. Pemerintah menargetkan penurunan stunting itu selama kurang lebih 3 tahun, ya, pada tahun 2024 itu 14%. Jadi, ini tugas kita bersama, termasuk teman-teman, karena sudah menjadi mahasiswa gizi, jadi secara tidak langsung teman-teman punya tanggung jawab juga untuk bagaimana menyebarkan gizi yang baik kepada seluruh masyarakat, minimum kepada masyarakat di sekitar di lingkungannya sendiri, baik itu di keluarga maupun di lingkungan tempat tinggalnya. Jadi bagaimana kita mencapai 14% ini jika saat ini juga kebutuhan tenaga gizi yang dibutuhkan sangat banyak, tapi yang dihasilkan baru sebagian. Dan kita bersyukur ada tambahan satu lagi program studi gizi, yaitu di Universitas Ahmad Dahlan. Jadi ini bisa membantu bagaimana mencukupi kebutuhan tenaga gizi di Indonesia. Jadi terima kasih buat Prodi Gizi Ahmad Dahlan, Universitas Ahmad Dahlan yang kembali yang membuka program studi gizi. Kemudian salah satu peran kita juga, next. Mohon maaf Pak Anca, 5 menit lagi waktunya. Oke, saya akan coba cukup cepat. Ya, salah satu peran kita juga adalah berada di Posyandu. Ini bayangkan saja, Posyandu itu ada banyak di seluruh Indonesia ya. Jadi bagaimana peran kita nanti ke depannya di Posyandu itu, teman-teman pasti akan banyak akan disebar di seluruh desa untuk bagaimana mengaktifkan Posyandu. Ya, kalau saat ini Posyandu ya ada yang berjalan, ada yang tidak berjalan. Next. Oke, ini juga pemberian tablet tambah darah, di next saja. Di next. Next lagi. Ya, oke, baik. Selain tadi, itu tadi peran-peran kita di aspek pelayanan ya, kalau saya sebutkan aspek pelayanan dan juga aspek edukasi. Nah, ada juga peran kita di catering,
apa namanya di BPOM atau obat dan makanan, kemudian ada sebagai ahli gizi olahraga dan lainnya. Tentu saja ya sangat dianjurkan untuk mematuhi protokol-protokol, kemudian ada namanya HACCP, HACCP atau Food Safety, itu nanti teman-teman akan pelajari, dan tentu saja semua ini akan menjadi apa namanya ya, tugas teman-teman jika teman-teman nanti di kemudian hari telah menjadi seorang sarjana gizi. Oke, next. Nah, kaitannya dengan industri 4.0, bagaimana kita sekarang ini, apalagi kita memasuki era new normal, tapi ya semoga kita bisa kembali normal lagi ya seperti biasanya. Tapi apa namanya ya, karena era ini, karena pandemi ini, maka kita semakin gencar menerapkan teknologi ya, mulai dari adanya industri 4.0 tentu saja, yaitu Internet of Things, di mana-mana ada internet, kemudian adanya integrasi, kemudian digital, ada melakukan sesuatu dengan smart atau adanya smartphone, smart TV, dan seterusnya. Kemudian yang paling menarik adalah augmented reality, yaitu bagaimana menerapkan sebuah teknologi baru, bagaimana kita tanpa berada dalam satu ruangan, tapi kita bisa melihat langsung dengan adanya teknologi reality ini. Next. Nah, sebagai tenaga gizi ataupun sebagai tenaga kesehatan yang profesional, intinya di masa depan itu, ataukah masa sekarang juga ya, itu kita tidak lepas dari digital. Jadi, secara tidak langsung, kalau saya sebagai, ya kurang lebih sebagai sarjana gizi, melihat perkembangan sekarang, ada dua hal yang bisa orang gizi lakukan, yaitu digitalized integrated documentation. Jadi semua dokumentasi dalam bentuk digital, tidak ada lagi paper ataupun catatan-catatan. Kemudian kita lebih ke home based care. Jadi pengobatan tidak perlu lagi ke rumah sakit. Jadi cuma di rumah kita bisa mengobati sendiri, atau ada layanan yang mengakses itu, seperti kalau kita lihat ada namanya Halodoc, kemudian Halo Dokter, dan seterusnya. Itu kan semua mengacu ke situ, home based care. Jadi yang ke rumah sakit mungkin nanti ke depannya adalah orang-orang yang betul harus dirawat di rumah sakit. Next. Nah, kaitannya dengan ilmu gizi, peran kita sebagai sarjana gizi, kalau kita lihat aspek future-nya, aspek digitalnya, tentu saja sekarang sangat diperlukan e-counseling. Jadi bagaimana kaitannya tadi dengan home based care. Jadi e-counseling itu ibaratnya counseling secara virtual ya. Jadi kita bisa melakukan counseling virtual, kemudian melakukan nutriterapi, artinya ini kayak ini ya, kayak personal nutritionist ataupun family nutritionist ya. Jadi menciptakan menu-menu yang sehat khusus untuk orang-orang sehat agar dia tidak sakit ataupun untuk tetap lebih bugar. Kemudian yang menarik itu bagaimana kedepannya kalau digitalize, bagaimana semua makanan itu ada label gizinya. Jadi misalnya teman-teman punya smartphone, kemudian punya makanan, jadi tinggal scan makanan tersebut atau melihat, buka kamera, kemudian kita ambil gambarnya, itu bisa langsung muncul kandungan gizi makanan tersebut. Itu yang memang menjadi challenge. Jadi misalnya apel, kan kita scan apel muncul nilai gizi apel apa, nilai gizi misalnya jeruk, di scan muncul nilai gizi jeruk apa gitu. Nah, itu yang sedang dikembangkan, dan ini memerlukan ya inovasi, kreativitas dari ahli gizi itu sendiri. Dan tentu saja nutrition startup ya. Jadi mohon maaf Pak Anca, ini waktunya habis, mungkin bisa lebih dipersingkat. Siap. Oke, baik, next. Ya, jadi ini terakhir sebelum tutup. Jadi peluang kita cukup banyak ke depannya
ya melakukan online, kemudian sebagai YouTuber juga bisa, dan juga sebagai startup. Next. Ya, jadi saya juga ingin mengingatkan kepada teman-teman karena selain ilmu gizi, kita juga memerlukan ilmu-ilmu ini atau keahlian ini, komunikasi, English, desain kreatif, leadership, kemudian emotional intelligence, critical thinking, dan juga tentu saja yang selalu saya sampaikan ke semua mahasiswa bahwa jangan buta teknologi. Artinya kita harus menguasai informasi dan teknologi. Itu sangat penting karena ini yang menunjang skill kita untuk dapat memainkan peran kita di dunia digital ini. Oke, saya rasa cukup dari saya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf tadi ini ada kelebihan waktu, dan mohon maaf juga atas segala kekurangan saya berikan ke moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Anca atas paparannya yang sangat menarik ya. Sebenarnya sayang buat dipotong gitu, karena itu mengupas tentang nanti kalau kita sudah lulus itu kita bisa berperan apa gitu. Dan tadi juga sudah dijelaskan bahwa ternyata ilmu gizi itu sangat luas gitu, dan perannya sangat banyak gitu. Selain perannya banyak, juga bidangnya itu juga banyak gitu. Misalnya kita bisa jadi ahli gizi klinis ya, Pak Anca ya, ahli gizi klinis yang melakukan asuhan gizi di rumah sakit. Kita juga bisa di masyarakat gitu. Bisa juga kita di institusi, misalnya di BPOM atau di bidang olahraga gitu, institusi keolahragaan gitu. Nah, yang menantang adalah sebagai ahli gizi, tantangan kita ke depan adalah dengan perkembangan teknologi gitu. Masyarakat kita itu sekarang lebih suka mencari informasi itu di internet ya gitu. Jadi kita sebagai ahli gizi itu juga nanti tantangannya adik-adik mahasiswa baru ini adalah mengembangkan kompetensi gizinya dengan mengikuti perkembangan teknologi gitu ya. Karena sekarang ini tuntutannya adalah serba digital dan serba personal gitu, seperti yang dijelaskan Pak Anca tadi tentang home based care gitu ya. Jadi setiap orang itu ingin kebutuhan gizinya itu sesuai dengan spesifik gitu, jadi tidak secara umum gitu. Nah, mungkin kita akan lanjut ke sesi tanya jawab. Silahkan bagi adik-adik mahasiswa baru yang ingin bertanya, bisa raise hand, nanti akan dibantu oleh operator. Ada? Baik, kalau belum ada pertanyaan mungkin saya yang bertanya. Jadi selama ini ISAGI sebagai lembaga yang mewadahi sarjana gizi itu program-programnya itu sudah apa saja gitu yang sudah berjalan gitu. Mungkin nanti adik-adik mahasiswa baru kalau sudah lulus berminat untuk bergabung di ISAGI gitu. Itu apa saja, mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut. Ya, baik. Terima kasih pertanyaan yang cukup bagus ya. Jadi, mungkin saya jelaskan sedikit terkait ISAGI, Ikatan Sarjana Gizi Indonesia. Jadi, kita ini semacam organisasi perkumpulannya yang mewadahi sarjana gizi. Ada juga organisasi profesi khusus gizi, yaitu Persatuan Ahli Gizi Indonesia. Ini adalah organisasi profesi yang kalau ada dokter itu Ikatan Dokter Indonesia, kalau ada perawat itu PPNI, kalau Kesmas itu ada IAKMI atau Persakmi, saya kurang tahu. Tapi kalau ISAGI sendiri itu semacam organisasi perkumpulan, lebih ke organisasi organisasi non-profit ya. Jadi kita lebih banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat mengembangkan kompetensi sarjana gizi atau bagaimana membuat sarjana gizi ini lebih dikenal di masyarakat atau membranding sarjana gizi. Jadi kita ada program-program, baik itu di program pengembangan kompetensi, kita juga ada program leadership, kepemimpinan gizi, kita ada program pelatihan-pelatihan, kemudian ada program-program sosial juga. Dan juga kita sering berkolaborasi dengan universitas maupun dengan program studi ataupun industri dalam merencanakan atau menyelenggarakan sebuah seminar. Kalau saat ini kan webinar. Nah itu.
Kemudian jangan khawatir, teman-teman yang bergabung di Ikatan Sarjana Gizi itu selalu mendapat privilege atau keuntungan. Misalnya kalau teman-teman mengikuti kongres atau conference, itu kita biasa bekerjasama dengan penyelenggara conference untuk memberikan special price atau diskon untuk biaya registrasinya. Jadi ada banyak sih kegiatan yang kita lakukan. Kalau saat ini kita ada 2 kegiatan, yaitu bukan 2, ya 2, yaitu tentang pelatihan tadi, kuliah online gizi atau kita sebut KOSI. Ada juga leadership talk yang mengundang para orang-orang hebat di bidang gizi yang memiliki pengalaman leadership yang bisa sharing kepada adik-adik semuanya. Jadi silakan nanti jika ingin melihat perkembangannya bisa melalui media sosial Islagi di islagi.id. Ya, kira-kira itu Bu penjelasannya. Terima kasih banyak. Iya, baik. Dari mahasiswa baru, apa ada pertanyaan yang masuk? Nggak ada? Baik, mungkin karena sudah banyak dijelaskan juga ya, dan mungkin karena mahasiswa baru juga masih membayangkan gitu, besok saya perannya seperti apa gitu, jadi sekarang sedang menyerap dulu gitu. Nanti kalau, ya, oh ada, oh iya, sebentar, ada pertanyaan masuk. Bisa ditampilkan? Oke. Baik. Ini saya bisa baca di chat. Mungkin bisa saya bantu bacakan. Oke. Pertanyaan yang pertama dari Firda Puspitasari. Assalamualaikum Kak. Tadi ada program gizi anemia. Emangnya gizi orang yang anemia itu beda ya dengan orang yang biasa? Seperti itu. Terima kasih. Iya. Jadi yang ditanyakan adalah apakah gizi orang yang anemia itu berbeda dengan gizi orang biasa gitu. Baik, semoga silahkan Pak Anca bisa dijawab. Baik. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan yang cukup menarik ya. Mungkin bagi sebagian besar juga teman-teman mahasiswa, karena memang kita belum teman-teman belum belajar dengan detail mengenai gizi ini. Jadi anemia itu merupakan salah satu masalah gizi yang cukup atau yang prevalensinya ya lumayan lah di Indonesia ini, ya, khususnya pada ibu hamil dan juga pada wanita usia subur termasuk remaja. Jadi apakah beda? Ya tentu saja beda. Itu kalau dari kita bahas kaji gizinya itu pasti sangat beda, ya, karena anemia itu ya kalau kita sebutkan itu kondisi di mana kadar hemoglobin dalam darah kita itu kurang dari normal, atau biasa orang menyebutnya itu kurang darah gitu. Jadi ada gangguan dalam pembentukan sel darah merahnya, itu adalah anemia. Jadi kenapa bisa ada gangguan? Ya karena kurang asupan gizinya, baik itu zat-zat yang langsung berhubungan dengan pembentukan sel darah merah, seperti zat besi, asam folat, maupun zat lainnya yang tentu saja kita harus konsumsi agar kebutuhannya mencukupi. Jadi ya ini beda antara orang yang anemia dan juga orang yang normal. Terima kasih. Jadi anemia itu memang di bidang gizi itu topik yang sangat menarik ya, dan sering sekali dibahas karena memang mungkin dari gejalanya itu kadang tidak terlihat ya Pak Anja ya, tapi dampaknya itu besar, bisa sampai ke nanti kalau ibu hamil anemia anaknya BBLR, bisa jadi kalau anak sekolah anemia juga kognitifnya kurang gitu ya Pak ya. Ya betul. Jadi memang anemia itu nanti di bidang gizi itu memiliki banyak maksudnya akan banyak dibahas gitu di bidang gizi, di kuliah gizi juga gitu.
Baik, pertanyaan selanjutnya yang oke. Izin bertanya, Kak, apakah ada syarat tertentu untuk bergabung menjadi anggota ISAGI? Jika ada, apa saja, Kak? Terima kasih. J. Monggo. Ya, baik. Bapak Terima Anca. kasih atas pertanyaannya. Jadi, pada prinsipnya ISAGI itu mengundang seluruh sarjana gizi. Jadi, yang menjadi anggota ISAGI itu adalah sarjana gizi. Baik itu S1, kalau gizi itu kan pendidikannya cukup unik ya. Ada D3 gizi, ada D4 gizi juga ada. Kemudian ada sarjana gizi, ada juga S2 dan S3 gizi. Tapi ISAGI tidak punya syarat tertentu asal teman-teman sudah menyelesaikan pendidikannya dan sudah menyandang gelar sarjana gizi, ini bisa bergabung. Bagaimana cara bergabungnya ya? Tentu saya nanti setelah jadi sarjana baru bisa bergabung gitu menjadi anggota. Dan anggota akan terlibat aktif di seluruh program-program yang kita jalankan. Ya itu, Bu. J. Sudah. Oh, habis waktunya. Oh ya, baik. Ini ada pertanyaan selanjutnya dari Fauziah Anggraini menanyakan, Assalamualaikum Kak, maaf ingin bertanya, apakah perbedaan antara nutrisionis dengan dietitian? Ya monggo. Tadi sepertinya sudah dijelaskan, mungkin bisa diulang gitu. Ya, jadi perbedaan yang paling mendasar dari jenjang pendidikan ya. Kalau pendidikan sarjana itu level 5, kalau dietitian itu level 6 atau setingkat di atas sarjana. Itu yang singkatnya. Tapi kalau dari segi skill dan kompetensi, sebenarnya kalau nutrisionis itu lebih bersifat atau lebih ke arah preventif dan promotif. Sedangkan dietitian itu lebih ke arah rehabilitatif. Jadi dietitian lebih banyak menangani masalah orang yang penyakitnya sudah tahap lebih lanjut. Jadi dia lebih butuh penanganan. Misalnya ada yang DM, kompilasi, dan seterusnya. Sedangkan nutrisionis itu penanganannya lebih ke arah orang sehat. Jadi kita lebih banyak mengatasi bagaimana agar orang terhindar dari penyakit gitu. Walaupun juga kita punya peran di orang-orang yang sakit, tapi kita tidak bisa menangani masalah penyakit yang lebih kompleks gitu. Kita cuma mengatasi masalah penyakit yang single disease lah. Misalnya cuma tadi cuma anemia, kemudian ataukah cuma hipertensi, itu peran-peran dari nutrisionis. Sedangkan dietitian itu lebih detail lagi tugasnya, penanganannya. Jadi untuk menjadi dietitian tentu saja harus menjadi seorang sarjana gizi dulu, ya. Dan saat ini banyak banget dietitian. Sudah ada beberapa prodi dietitian, salah satunya ada 2 kalau nggak salah di Jogja, ada di Poltekkes, ada juga di UGM. Ya, saya kira itu. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya, baik. Jadi beda kompetensinya ya memang ya, karena kalau nutrisionis itu dari lulusan sarjana gizi gitu, nanti kalau dietitian itu ada pendidikan lanjutnya gitu ya, Pak Anca. Jadi kalau nanti sudah profesi itu nanti gelar di belakang itu ada RD-nya, Registered Dietitian gitu. Nah, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, ini pertanyaannya mulai banyak nih tentang isu-isu gizi gitu ya. Ternyata banyak dari mahasiswa kita pemerhati isu gizi juga gitu. Nah, ini ada dari Sekar Gading. Assalamualaikum, izin bertanya, apakah makanan dapat memaparkan virus corona? Mungkin maksudnya memaparkan itu menularkan mungkin ya, sebagai mentransmisikan virus gitu mungkin. Jadi monggo. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, ya sampai saat ini sih belum ada bukti ya yang menyatakan bahwa orang tertular melalui makanan. Jadi yang menular itu kan karena droplet ya. Jadi kalau dropletnya ada di dalam makanan, ya tentu saja mungkin bisa menularkan gitu. Ataupun ada di dalam wadah, itu mungkin bisa menularkan. Jadi kalau makanan dapat menularkan itu belum ada buktinya, kecuali virusnya itu berada di atau droplet orang yang orang yang terpapar, orang yang positif, kemudian dropletnya ada di makanan, itu bisa saja menularkan, ataupun bisa jika tidak disiapkan dengan baik makanannya, jadi itu bisa menularkan. Jadi peran teman-teman gizi juga ini sangat vital di sini, bagaimana mengedukasi kita untuk tetap
keamanan makanan, food safety itu masyarakat harus tahu. Jadi kita bagaimana mengedukasi food safety kepada masyarakat. Itu peran dari kita saat ini. Saya rasa itu, Bu. Terima kasih atas pertanyaannya. Terima kasih Pak Siap. Anca. Ini ternyata pertanyaannya banyak sekali, Pak. Izin menyampaikan pertanyaan selanjutnya dari Muhammad Dimas menanyakan, apakah di ISAGI itu melakukan penelitian dengan ahli gizi di luar negeri gitu, maksudnya kolaborasi gitu, dan apakah ada yang bergabung dengan WHO gitu? Monggo. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, jawabannya tentu saja. Jadi kita itu banyak kolaborasi juga dengan beberapa teman-teman ahli gizi di luar negeri. Kalau di luar negeri itu ada yang nutrisionis, ada juga yang dietitian, dan kita lebih banyak berkolaborasi dengan nutrisionis. Itu ada beberapa rekan dari kita yang punya kolaborasi. Kemudian saya kurang tahu ya kalau ada sarjana gizi yang bekerja di WHO. Ini dulu salah satu cita-cita saya, itu bagaimana ada ahli gizi yang bekerja di WHO, sarjana gizi yang bekerja di WHO. Kita belum, sampai saat ini saya belum tahu secara detail, tapi ada beberapa rekan-rekan kita yang bekerja di badan-badan dunia seperti di UNICEF, kemudian di WFP, World Food Program, kemudian di WHO kayaknya saya kurang tahu, belum ada, tapi ya di UNICEF, di WFP itu cukup banyak sih rekan-rekan sarjana gizi. Dan sebenarnya kalau mau kerja di badan dunia itu untuk level sarjana sih memang masih agak sulit ya, kecuali teman-teman punya pengalaman yang luar biasa. Sebagian besar sih rekan-rekan yang kerja di sini karena sudah menempuh pendidikan magister S2, jadi mereka bisa kerja, karena selalu yang dibutuhkan itu tenaga spesialis ya. Kalau tenaga lapangan mungkin ya bisa jadi sih bekerja sebagai affiliated dengan WHO. Kira-kira seperti itu. Terima kasih atas pertanyaannya. Ini mungkin karena waktunya tinggal sebentar lagi, satu pertanyaan lagi saya bacakan. Ini adalah pertanyaan sejuta umat ya. Jadi karena di Indonesia itu selalu dibilang jangan makan micin gitu. Nanti bodoh gitu. Nah, jadinya itu tertanam banget di pikiran generasi Indonesia gitu. Nah, ini ditanyakan di forum ini. Jadi boleh nggak sih sebenarnya kita mengkonsumsi MSG gitu? Ya. Enggak, silakan dijawab. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaan. Jadi teman-teman nanti juga bisa tanya dosennya ya kalau sudah kuliah. Jadi ini termasuk salah satu topik yang menarik juga yang akan teman-teman pelajari di kemudian hari di mata kuliah. Yang pokoknya ada mata kuliah yang membahas ini. Dan kalau ditanya apakah kita dilarang mengkonsumsi MSG? Kalau saya sebagai orang gizi atau kalau teman-teman bertanya orang yang belajar gizi, sebenarnya tidak ada makanan yang tidak boleh dikonsumsi. Jadi hampir semua makanan itu boleh dikonsumsi. Yang tidak boleh itu adalah berlebihan, gitu kan? Yang tidak boleh itu atau kekurangan. Jadi prinsipnya boleh dikonsumsi asal tidak melebihi batas. Batasnya seperti apa? Ya teman-teman bisa pelajari nanti di kemudian hari berapa batasan konsumsi MSG yang bisa dikonsumsi dalam sehari. Kalau simpelnya aja, kalau kita konsumsi garam, itu kan nggak boleh banyak-banyak juga kan. Kenapa? Kalau banyak-banyak itu kita bisa hipertensi misalnya. Begitu pula dengan MSG. Kalau kebanyakan mengkonsumsi MSG itu bisa ada dampaknya. Tapi selama ini kita tidak dilarang untuk mengkonsumsi MSG gitu. Tidak ada larangan untuk mengkonsumsi MSG. Jadi sah-sah saja asal, tanda kutipnya asal tidak berlebihan. Jadi sekali lagi kalau orang gizi itu menganjurkan untuk makan semuanya boleh dimakan asal tidak berlebihan gitu. Jadi peran dari teman-teman sebagai sarjana gizi itu sangat penting. Kenapa? Karena teman-teman bisa mengatur menu atau mengatur porsi makanan seseorang. Jadi kalorinya bisa diatur, kebutuhan gizinya bisa diatur. Jadi orang tahu kapan harus konsumsi ini, kapan tidak boleh konsumsi ini. Jadi ya sekali lagi saya ucapkan selamat teman-teman untuk bergabung di gizi. Semoga kuliahnya lancar sampai jadi ahli gizi yang menarik. Semoga juga, nah tadi berkaitan dengan WHO, ya semoga ada
dari alumni dari Ahmad Dahlan yang bisa menjadi kebanggaan kita yang bisa bekerja di WHO nanti kemudian hari. Terima kasih Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Terima kasih sekali Pak Anca atas tadi sudah presentasinya menarik, lalu dilanjut dengan tanya jawab yang juga sangat seru gitu. Banyak sekali yang bertanya dan juga dijawab dengan sangat jelas gitu. Baik, harapannya nanti adik-adik ini calon ahli gizi ini lebih bersemangat ya Pak ya, nanti menjadi ahli gizi yang kompeten dan berperan untuk mencetak generasi bangsa yang sehat dan hebat gitu ya. Baik sehat badannya juga hebat, punya kompetensi yang baik gitu. Nah, baik, terima kasih. Mungkin ini selanjutnya saya memberikan pengumuman saja untuk adik-adik mahasiswa baru bahwa diminta untuk mengisi data mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat bagi yang belum, itu mohon untuk segera diisi. Baik. Nanti formnya akan dibagikan di kolom chat ya. Kolom chat ya. Silakan diperiksa. Ya, mungkin demikian untuk sesi kali ini, sesi yang sangat menarik. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Anca, terima kasih juga untuk adik-adik semua yang sudah hadir dan berpartisipasi gitu. Pokoknya semangat ya. Ini adalah awal mula perjuangan bahwa menjadi ahli gizi itu insya Allah perannya sangat besar gitu untuk negeri kita gitu. Wah, jadi pahlawan gitu. Oke, baik, saya tutup untuk sesi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.